Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Saliko. Saya di sini akan memberikan penjelasan terkait pernikahan beda agama sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Hadis Ahkam yang diampu oleh Ustadz Muhammad Rifian Panigoro, SUD, MA. Hai semuanya, mungkin di sini kita pernah mendengar atau bahkan mengalami sendiri jatuh cinta sama orang yang berbeda keyakinan. Benar nggak teman-teman? Nah, rasa itu nyata dan sangat sulit untuk kita abaikan. Tapi, sebagai seorang muslim, kita tuh diajarin buat gak cuma ngikutin rasa, tapi juga ngikutin arah. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa Islam itu nggak melarang cinta, tapi Islam itu ngajarin kita buat menjaga cinta agar tetap dalam koridor iman. Nah, mengapa? Karena pernikahan itu bukan sekedar barengan hari ini, tapi ia tentang melangkah dan berbarengan sampai akhirat kelak. Dasar hadis menikah karena agama. Teman-teman, kalian perlu tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu udah ngasih arahan yang jelas kepada kita umatnya. Pilihlah pasangan karena agamanya. Beliau bersabda, "Tungkahul mar'atu li arba'in limaliha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha, fazfar bidzatid dini taribat yadaka." Nikahilah wanita itu karena 4 hal. Yang pertama, karena hartanya, karena keturunannya, kecantikannya, dan juga karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis tersebut, teman-teman kita bisa melihat bahwa agama itu nantinya yang akan jadi pegangan ketika masalah datang, ketika cinta mulai luntur, dan ketika hidup itu nggak mudah seperti di awal. Nah, kalau kita dari awal saja udah salah pilih pondasi, rumah tangga yang dibangun itu bisa saja goyah, bahkan sebelum dia benar-benar tumbuh. Nah, selain hadis, ada juga ayat Al-Quran yang melarang untuk menikah berbeda keyakinan. Nah, larangan ini terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa adanya larangan keras dari Allah untuk tidak menikah berbeda keyakinan. Namun, ada ayat yang membolehkan untuk menikahi wanita ahli kitab. Ayat itu terdapat pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5. Tapi teman-teman harus mengetahui bahwa ternyata kedua ayat ini terdapat lafadz yang tergolong am dan tergolong khos. Pada ayat Al-Baqarah 221 itu memiliki lafadz yang am, artinya umum, dan kepada Al-Maidah, surah Al-Maidah itu terdapat ayat yang khos, yang artinya khusus. Sehingga para ulama itu sepakat untuk menghapus ayat yang khusus tadi, Quran surah Al-Maidah, yang dihapus oleh Quran surah Al-Baqarah dari ayat yang umum. Sehingga tidak adanya pembolehan menikah berbeda keyakinan maupun akidah. Nah, dengan itu, para ulama, seperti Imam Syafi'i, beliau sangat berhati-hati, memilih jalur kehati-hatian untuk tidak mengambil resiko, karena urusannya pasti bakal panjang. Bukan cuma cinta, tapi ini berkenan terkait keselamatan iman dan keluarga. Resiko dan realitas sosial. Teman-teman, ada statement yang sering terdengar, toh nikah beda agama bisa, asal saling menghargai. Tapi realitanya apa? Beda iman bukan sekedar beda ritual, tapi jauh dari itu. Beda tujuan, beda nilai, beda arah mendidik anak, bahkan beda cara dalam menyikapi hidup. Kalau dari awal aja keyakinan itu udah nggak sama, di tengah jalan toleransi itu bisa berubah jadi kompromi. Dan yang dikorbankan, iman kita sendiri atau bahkan anak-anak kita nanti. Prinsip kehati-hatian dalam Islam. Nah, Islam itu nggak asal-asalan dalam melarang umatnya. Tapi, Islam itu ngajarin kita buat mikir jangka panjang. Ada kaidah penting
penting dalam hukum Islam, dalam usul fikih yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu lebih utama atau lebih baik daripada mengejar yang sedikit saja manfaatnya. Jadi, meskipun cinta itu indah dan kita nyaman banget, kalau akhirnya hanya bisa ngerusak akidah, lebih baik jangan dilanjut, teman-teman. Karena iman itu lebih mahal dari apapun. Nah, refleksinya, cinta yang baik itu bukan yang bikin kita nyaman sesaat, tapi yang bisa ngajak kita untuk taat dan bisa nunjukin kita jalan menuju surga. Teman-teman, kita bisa aja jatuh cinta sama yang berbeda keyakinan, yang berbeda iman. Tapi, kita juga harus cukup berani buat bilang, aku mau cinta yang bisa selamatin aku. Teman-teman harus tahu, apabila seseorang itu benar-benar cinta, dia pasti akan mau belajar. Tapi, kalau dia memilih pergi, percayalah, itu bukan kehilangan, tapi pertolongan. Pertolongan dari siapa? Iya, pertolongan dari Allah. Maka untuk itu, jangan takut untuk kehilangan seseorang demi mempertahankan iman. Tapi takutlah apabila teman-teman kehilangan iman demi mempertahankan seseorang. Karena pernikahan itu bukan eksperimen, tapi perjalanan panjang menuju ridho Tuhan. Nah, itulah beberapa refleksi dari aku terkait materi pernikahan beda agama. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat. Dan sebelumnya, sebelum diakhiri, aku udah mensurvei beberapa pertanyaan dari teman-teman. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, Kak, kalau kita udah saling cinta, sama-sama dewasa dan bisa saling ngerti, emangnya kenapa enggak? Nah, begini teman-teman. Mengerti doang itu nggak cukup kalau tujuannya berbeda. Mengapa? Karena pernikahan itu bukan cuma soal 2 orang yang saling nyaman. Tapi, pernikahan adalah 2 orang yang jalan ke arah tujuan yang sama. Toh kalau nilai hidupnya berbeda, cara ibadahnya berbeda, dan tujuan akhirnya juga nggak sama, mau sepintar apapun untuk menyesuaikan, pasti akan ada yang harus mengalah. Dan yang sering dikorbankan adalah apa? Sayangnya adalah keimanan dan akidah. Ini miris sekali teman-teman. Maka untuk itu, aku menyarankan kepada teman-teman agar tetap menggunakan rasionalitas. Nah, pertanyaan kedua, Kak, tapi ada kok pasangan beda agama yang langgeng. Berarti bisa aja kan kalau kita berkomitmen? Nah, iya, ada yang langgeng teman-teman. Tapi kita nggak pernah tahu, mereka itu bertahan dengan kedamaian atau cuma karena terbiasa. Dan, Islam tuh nggak nyusun aturan dilihat dari sesuatu yang berhasil. Enggak. Tapi dari apa yang paling aman buat iman dan masa depan. Bukan karena Islam itu posesif, tapi karena Islam itu protektif. Jadi, jangan pernah memandang apabila sesuatu itu terjadi, kita juga bisa melakukannya. Tidak sesederhana itu, teman-teman. Dan pertanyaan ketiga, Kak, gimana kalau aku udah terlanjur cinta sama yang berbeda iman? Haruskah untuk meninggalkan? Teman-teman, aku tahu itu berat. Tapi, makin lama untuk dipaksain, makin sakit pada ujungnya. Nah, cinta yang benar itu adalah cinta yang gak bikin kita jauh-jauh dari Allah. Yang gak bikin kita jauh-jauh dari Tuhan. Kalau seseorang itu cinta beneran, dia bakal cari kebenaran. Tapi kalau enggak, jangan khawatir. Allah itu tahu siapa yang kamu korbankan deminya. Dan Allah nggak akan biarin kamu kehilangan tanpa diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, kira-kira itu jawaban dari aku. Dan semoga penjelasan-penjelasan terkait pernikahan beda agama yang sudah aku jelaskan bisa teman-teman terapkan, bisa teman-teman ambil manfaat. Dan apabila ada salah pengucapan, salah kalimat, dan ada ketersinggungan di antara teman-teman, di antara kita semua, aku mohon maaf. Untuk itu, aku pamit undur diri. Sekian, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.